pasien itu tiba-tiba membuka mata. Pernah nggak dokter dihantui nama pasiennya? Halo, tertarik sama ilmu kedokteran forensik? Ingin jadi dokter spesialis forensik? Yuk sini, kita kenalan dulu sama ilmunya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Jadi ilmu forensik sendiri itu artinya penerapan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kepentingan peradilan. Jadi di sini nggak terbatas cuma ilmu kedokteran aja ya sebenarnya. Ada fisika, kimia, psikologi, IT, akuntansi. Nah kalau profesi saya itu kan dokter spesialis forensik. Jadi saya harus bisa menerapkan ilmu kedokteran yang saya punya itu untuk kepentingan peradilan. Bagaimana bisa membuat terang suatu perkara pidana. Nah, persiapan mentalnya seperti apa sih misalkan kita mau jadi dokter spesialis forensik? Yang pertama, kita harus siap menerima kondisi tubuh manusia separah apapun itu. Karena misalkan saya menerima korban, kadang-kadang tuh kondisinya di luar dugaan. Ada korban yang cuma berupa potongan tubuh, ada yang sedang membusuk lanjut, ada yang tinggal kerangka, ada juga yang sebagian tubuhnya udah hilang. Nah, misalkan saya terima korban, itu saya nggak boleh nolak. Kecuali, misalkan saya tahu saya kenal sama korbannya. Ya itu biasanya saya akan ngomong ke penyidik dan tanya, kira-kira bisa nggak dirujuk ke dokter forensik yang lain. Kenapa? Untuk memastikan nanti pada saat saya diminta keterangan di pengadilan, itu ya keterangan yang saya berikan itu keterangan yang objektif, imparsial, tidak berpihak. Nah, next, kita harus siap juga misalkan korban atau mereka yang ada di dimensi lain itu mau berkomunikasi dengan kita. Ya, hampir semua dokter forensik yang saya kenal itu pernah berhadapan dengan mereka yang ada di dimensi lain. Karena pekerjaan kita kan ya banyak berurusan dengan jenazah. Ya, jadi ya kita harus siap mental lah misalkan mereka mau berkomunikasi gitu. Nah, misalkan saya dimintain keterangan di pengadilan, saya suka ditanya ini, serem nggak sih dok di sana? Ngeri nggak sih? Ya intinya, saya kan sudah berusaha untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban itu dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat saya memberikan kesimpulan di episode repertum yang saya tulis, bisa punya dasar ilmiah yang kuat. Dan satu prinsip saya, if I don't see it, I won't say it. Kalau misalkan yang saya nggak ngelihat, ya saya nggak akan ngasih tahu gitu, nggak akan saya omongkan. Sebagai contoh, misalkan saya ketemu luka yang di kesimpulan itu saya bilang ini luka akibat kekerasan tajam. Ya saya harus bisa punya dasar ilmiahnya. Misalkan ditanya dokter kok bisa bilang ini luka akibat kekerasan tajam? Saya bilang karena yang saya temukan itu pola lukanya seperti ini, sifat lukanya seperti ini, sesuai dengan kekerasan akibat benda tajam. Nah, pendidikan apa sih yang dibutuhkan sebagai dokter spesialis forensik? Karena kita itu berhubungan sama tubuh manusia, ya mau nggak mau kita harus mengenali tubuh manusia itu secara keseluruhan. Nah, makanya sebelum kita masuk ke program spesialis forensik, kita harus menempuh pendidikan sebagai dokter umum dulu. Nah, pelajaran di Fakultas Kedokteran itu seperti apa? Di awal-awal itu kita mempelajari bagaimana struktur sama fungsi tubuh manusia itu secara normalnya dulu gimana. Ya, jadi kita belajar anatomi, kita belajar struktur tubuh manusia, kita belajar fisiologi, misalnya kita belajar tentang bagaimana sih tubuh manusia itu berfungsi dari yang kelihatan kasat mata sampai yang ke sel-selnya. Terus setelah kita tahu bagaimana fungsi normal tubuh manusia, itu nanti baru kita belajar penyakit-penyakit seperti apa sih yang bisa ada di tubuh manusia. Kalau fungsinya nggak normal itu seperti apa gitu. Terus juga bagaimana kita cara mengatasinya. Nah, kita pelajarinya itu dari struktur terkecil dari sel sampai yang terbesar, ya manusia secara keseluruhan. Dan tak cuma secara teori, kita juga nanti ada praktikumnya. Nah, belajar teori aja kan nggak cukup nih, sebelum nanti kita menjadi dokter umum. Nah, nanti ada namanya masa kepanitraan klinik atau koas. Nah, di sini kita belajarnya di rumah sakit. Terus kita kadang-kadang boleh juga tindakan tapi dengan supervisi dokter-dokternya. Ya, terus habis itu
Setelah itu kita masuk ke masa internship. Ya kita di sini dibilang dokternya tugas di daerah ya, biasa dokter internship atau di rumah sakit. Dan nanti di situ dilihat nih siap nggak sih dokternya ini tuh bekerja tanpa pengawasan menghadapi pasien sebelum nanti dikasih surat tanda registrasi. Nah setelah internship nanti ada ujian lagi, ujian negara. Itu kesannya kok banyak banget ya tahap-tahap yang harus dilalui. Terus kayaknya kok makan energi banget ya. Ya memang kalau misalkan kita mau belajar di tubuh manusia, terus nanti kita kita kan nanti berurusan dengan manusia secara keseluruhan. Dan itu bukan sesuatu yang sama yang lain ya. Makanya perlu tahap-tahap untuk memastikan nanti begitu kita berpraktek sebagai dokter, itu kita sudah siap. Nggak cuma secara keilmuan, tapi juga secara mentalnya kita. Nah setelah lulus dokter umum baru boleh milih mau masuk spesialis apa. Nah waktu itu memang saya memilih untuk menjadi dokter spesialis forensik. Otopsi yang pertama yang dihadapi seperti apa sih? Nah dulu waktu saya pernah magang di salah satu rumah sakit pemerintah, itu saya pernah diminta untuk melakukan otopsi dengan pengawasan terhadap satu jenazah yang ditemukan di sungai. Waktu itu ya memang kondisinya sudah menggembung ya, sudah mulai pembusukan. Untuk saya dapat itu juga sudah banyak larva lalat atau belapungnya. Nah udah pasti ya, banyak ya waktu itu udah tahu pembusukannya seperti apa. Tapi ya saya mikirnya gini aja, saya ini kan dokter, jenazah ini adalah pasien saya. Dokter nggak boleh membeda-bedakan pasien. Yang namanya pasien datang ke dokter, itu kan ya baik dalam kondisi sakit, kondisi meninggal dunia, itu kita nggak boleh membeda-bedakan gitu kondisinya. Misalkan saya cuma mau pasien yang kondisinya baik ya, kondisinya wangi gitu, nggak boleh itu. Karena saya sudah disumpah, seperti apapun kondisinya pasien, wajib saya bantu, wajib saya tolong. Dan juga bukan gara-gara pasiennya sudah meninggal, itu saya boleh bertingkah laku seenaknya ya. Waktu saya menyentuh tubuh mayatnya, waktu saya melakukan tindakan, harus permisi dulu ya. Karena juga saya menganggap itu tetap pasien yang hidup gitu, tetap saya ajak bicara, tetap saya, Bapak, saya minta maaf ya, ini habis ini mau saya buka dulu untuk melihat nanti kondisi tubuh dalamnya seperti apa, karena di sini kita mau mencari sebab kematiannya Bapak. Karena dulu itu waktu saya masih koas, saya tuh pernah dapat pasien yang dalam keadaan koma. Jadi sudah nggak sadar selama sebenarnya sudah hampir 1 minggu lah. Waktu itu saya masih di stase saraf. Ya setiap kali saya meriksa pasiennya, pasti saya ajak bicara. Saya ngomongin yang baik-baik, saya ajak ngobrol juga. Misalkan, Ibu hari ini kondisinya membaik ya Bu, suhu tubuhnya sudah nggak demam lagi. Saya bilang, Ibu ini yang saya dapat pemeriksaannya seperti ini ya, tekanan darahnya bagus kok hari ini. Gitu ya, saya nggak nganggap nih pasien koma pasti nggak akan dengar ya. Nggak boleh ya sebenarnya seperti itu. Nah dan waktu itu setelah saya menghadapi pasien ini selama 1 minggu, ini pada percaya boleh enggak, pasien itu tiba-tiba membuka mata. Terus waktu itu karena pasiennya ini memang stroke ya. Waktu saya pegang tangannya, saya tanya, Ibu, bisa nggak Bu pegang tangannya? Tiba-tiba mulai bisa ada respon sedikit-sedikit. Ya jadi itu yang membuat saya belajar kalau seperti apapun kondisi pasien harus tetap diperlakukan dengan manusiawi. Ya gitu. Balik lagi nih ke kasus tadi. Setelah otopsi ya seperti biasa, saya ganti baju, saya bersih-bersih badan. Dan untungnya ya saya nggak sampai kepikiran, sampai ketakutan. Saya juga nggak ngerasa gimana, walaupun selama saya otopsi tadi itu gas pembusukan yang ada dalam tubuh pasiennya itu keluar semua, memenuhi satu ruangan otopsi itu. Ya saya makan yang ini kayak biasa aja gitu, nggak sampai kebayang-bayang gimana. Ya bahkan setelah itu saya makan soto pakai sate ati, ampela sama sate usus. Sampai teman saya yang ada di situ juga tuh ngeliat, aduh nih anak ya emang mentalnya, dia bilangnya gitu. Kamu kok nggak ada jijik-jijiknya, tanya. Ya saya bilang ya saya nggak jijik karena
Saya anggap tadi pasien yang saya hadapin itu ya pasien hidup. Anggap aja saya melakukan operasi, tapi pada pasien yang sudah nggak bernyawa lagi. Gitu. Dan ini kemudian pertanyaan yang paling sering saya dapat juga. Pernah nggak dokter dihantui nama pasiennya? Ya memang ya beberapa kali mereka yang ada di dimensi lain itu mencoba komunikasi sama saya. Kadang ada yang korbannya, kadang juga ada yang lain. Saya sendiri sih nggak punya kelebihan. Tapi kadang-kadang misalkan frekuensinya saya sama mereka itu sama atau cocok, sinkron, ya saya bisa ngelihat, saya bisa dengar. Lalu apa saya takut? Enggak sih, karena ya orang tua saya kan memang dari kecil itu nggak membiasakan saya untuk lihat film horor. Jadi ya kadang-kadang besar pun saya ngelihat sosok yang kayak di film-film horor, kayak kuntilanak atau kayak pocongan ya. Saya kadang-kadang malah nggak nyadar. Bisa niati dulu, ini apa sih ini? Kadang-kadang baru nggak, oh itu mereka toh. Gitu. Tapi ya udah biasa aja, nggak takut nggak apa. Ya kenapa sih bisa nggak takut ya? Karena saya nggak punya niat jahat gitu. Saya nggak pernah sengaja datang ke tempat angker buat nantang-nantang, itu nggak pernah. Karena orang tua saya juga ngasih pesan ke saya, mereka yang ada di dimensi lain itu pasti ada. Dari tempat-tempat yang sepi, yang jarang didatangi orang, itu memang tempat yang buat mereka nyaman karena minim banget gangguannya. Kamu nggak boleh nantang, apalagi sok-sok jagoan. Kalau misalkan niatmu baik, nggak ada niat jahat sama sekali, ya misalkan mereka mau coba komunikasi ya nggak apa-apa. Tapi misalkan kamu sudah bersikap baik tapi mereka mau ganggu, ya kamu berhak marah. Ya begitu juga sebaliknya ya, misalkan mereka nggak ganggu tapi saya nantang-nantang, ya mereka juga berhak marah. Oke, jadi itu kurang lebih gambaran apa yang harus dipersiapkan misalkan kalian ingin jadi dokter spesialis forensik. Seperti yang saya bilang tadi ya, ilmu forensik itu gak cuma sebatas ilmu kedokteran aja kok. Ilmu di cabang ilmu lain itu bisa juga digunakan untuk kepentingan peradilan. Ya tergantung minat dan bakat kalian di mana. Dan yang penting adalah kalian selalu menetapkan niat yang baik dalam hati. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.